Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya coba lagi atau saya coba kembali alat kerja Panwaslu Kecamatan Form A2 DP2. Ini alat kerja pengawasan penyusunan DPHP. Panwaslu Kecamatan melakukan supervisi pengawasan penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran yang dilakukan oleh PKD dengan mencermati proses penyusunan data yang telah dimutakhirkan oleh Pantarli, yaitu pencermatan pada formulir model A, laporan hasil coklit, formulir model A, perubahan pemilih, formulir model A, daftar pemilih potensial, dan formulir model A, daftar potensial pemilih tidak memiliki KTP. Seperti biasa, di sini diisi identitas pengawas. Ini rekap dari masing-masing desa, rekap TMS dari masing-masing kelurahan atau desa, atau bisa juga, sebetulnya ini hanya untuk memudahkan saja. Kalau mau ditulis di sini jumlah kelurahan dalam satu kecamatan, ya itu dipersilahkan. Tapi kan secara logikanya, dari mana kita mendapatkan jumlah kelurahan dan desa sementara rekapnya pun tidak ada gitu. Sehingga dibuatlah seperti ini. Ini hanya untuk mempermudah kerja Panwascam saja, sehingga sebetulnya datanya tercatat, kemudian kita bisa update ya, tersimpan dengan rapih juga datanya, data pengawasan kita. Ini saya simulasikan 4 kelurahan ataupun desa yang nanti sebetulnya di bawahnya ini bisa dicatat saja seperti ini, jumlah kelurahan atau desa 4. Nah, dan seterusnya. Simulasinya karena memang hanya satu saja, maka seperti ini. Jumlah TPS di kelurahan desa itu misalkan 4. Nah, ini jumlah pemilih TPS ini, kalau di keterangan ini jumlah pemilih yang TMS. Jumlah dari sini, jumlah tidak dikenal, jumlah meninggal, TNI Polri, bukan penduduk setempat, salah penempatan TPS di bawah umur dan pindah domisili. Nah, ini kalau di jumlah ini ada 11 ya, ada 11. Ini jumlah pemilih TPS yang ini sekali lagi jumlah pemilih TPS. Di TPS ini jumlah pemilih yang TMS sesuai dengan keterangan poin angka 4. Kemudian selanjutnya itu ada by name by address. Ini by name by address per data pemilih. Terus tidak dikenal, meninggal, kemudian TNI Polri, kemudian ada salah penempatan TPS, kemudian ada di bawah umur, pindah domisili, kemudian ada yang selanjutnya ada rekapitulasi data pemilih disabilitas. Nah, ini yang ini, kalau yang ini ditulis nama desanya, kelurahan ataupun desa, bukan jumlah ya. Kalau yang ini diisi nama desa, nama kelurahan atau desa. Terus kemudian ini ada rekapitulasi jumlah pemilih yang belum memiliki KTP. Ini diisi nomor, kemudian kelurahan, desa, diisi nama, jumlah TPS berapa, desa, kelurahan desa ya, kelurahan desa, jumlah TPS, jumlah pemilih di TPS, jumlah pemilih yang telah memiliki KTPL, kemudian jumlah pemilih yang belum memiliki KTPL. Kalau yang ini jumlah pemilih di TPS yang ini jumlah pemilih di TPS setelah dilakukan coklit,
setelah dilakukan coklit ya, setelah dilakukan coklit. Terus kemudian habis itu. Jadi kalau di sini nama kelurahan desa yang terdapat jenis disabilitas, kalau ini keseluruhan nama kelurahan dan desa, kelurahan ataupun desa di seluruh kecamatan. Kalau yang ini yang atas sebetulnya hanya jumlah saja. Kalau yang poin angka 2 itu hanya jumlah saja sebetulnya. Tapi untuk memudahkan rekan-rekan Panwascam ini, kenapa tidak kita tulis nama kelurahan dan atau desanya, kelurahan desanya ditulis di sini. Nanti kan jumlahnya kita ketahuan secara keseluruhan, karena kan ini tingkatan kecamatan. Jumlah TPS di desa tersebut, kemudian jumlah pemilih di TPS, ini jumlah pemilih MS sesuai TMS sesuai dengan penjelasan yang ini. Itu bahwa itu bukan hanya sekedar jumlah seperti di video-video sebelumnya. Ini bukan hanya sekedar jumlah juga, itu ya rekan-rekan Panwascam. Tapi yang harus diingat bahwa ini bukan hanya sekedar jumlah, tapi ini juga adalah hasil pengawasan yang bisa juga nantinya dipertanggungjawabkan oleh Panwascam. Artinya ketika ada pertanyaan-pertanyaan kenapa ini bisa jumlahnya 1, kenapa ini bisa jumlahnya 4, dari mana datanya, kemudian siapa saja di TPS mana, di desa mana, kampungnya kampung apa gitu, itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Dan bahwa alat kerja pengawasan ini adalah sebagai pemaksimalan atau untuk Panwascam atau pengawas pemilu memaksimalkan kewenangan sebagai pengawas pemilu, yang dimana nanti dilengkapi oleh formulir model A. Nah, kewajibannya kan seperti itu. Kewajibannya setiap pengawasan itu baik langsung ataupun tidak langsung itu dimuat, dicatatkan di dalam formulir model A, dan yang ini adalah alat kerja pengawasannya, itu adalah sebagai kewajiban. Formulir model A itu sebagaimana yang disampaikan di Perbawaslu 5 tahun 2022, dan alat kerja ini adalah berdasarkan surat edaran Ketua Bawaslu RI. Yang pertama terkait dengan pencegahan dan pengawasan pemutahiran data pemilih, yang kedua penyesuaian alat kerja pengawasan data pemilih. Cukup ya segitu. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.